Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh memilih untuk datang ke rumah Tuhan pada petang hari ini untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kita akan memperhatikan firman Tuhan pada petang hari ini yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 16 sampai 26, kemudian Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Nanti Ibu Emma yang akan membacakan bagi kita, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 26. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Inilah saat-Mu ya Tuhan untuk berkata-kata kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan, supaya kami paham ya Tuhan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami di masa sekarang ini. Oleh karena itu Engkau mengurapi semua kami, supaya kami ini fokus Tuhan ketika kami belajar firman Tuhan, dan Engkau urapi hamba-Mu yang kecil dan hina ini, supaya melalui mulut lidah bibir hamba-Mu dan seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu ini, Kau pegang di dalam tangan-Mu menjadi alat-Mu. Hamba-Mu serahkan saat pelayanan firman ini sepenuhnya di dalam pimpinan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kalau kita membaca kisah ini, kisah tentang pelayanan Rasul Paulus di kota Filipi, sangat menarik.
Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena awalnya Rasul Paulus itu hendak melakukan perjalanannya keliling Asia. Dia sudah berjalan beberapa kota dan masih akan melanjutkan lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-6, Roh Kudus mencegah Rasul Paulus itu untuk melanjutkan perjalanannya di Asia. Bahkan Roh Kristus tidak menghendaki Rasul Paulus itu menghabiskan semua programnya di Asia, tetapi harus ke Eropa. Nah, saudara bayangkan ini, ya, kalau di zaman sekarang saja pindah traveling itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang bisa diatur, diurus sedemikian cepat. Nah, apalagi di dalam zaman Rasul Paulus itu. Tetapi Roh Kudus mencegah. Jadi ada suatu dorongan di dalam hati Rasul Paulus bersama dengan timnya ini, rasa ada suatu dorongan untuk mencegah dia lanjut di Asia, dan Roh Kristus memberikan penglihatan kepada Rasul Paulus di mana ada seorang dari Makedonia, yaitu di wilayah Filipi. Filipi itu kota pertama yang Rasul Paulus masuki sebagai pintu gerbang ke Roma. Sehingga demikian Rasul Paulus merubah arah perjalanannya. Nah, itu semua berarti adalah pimpinan Tuhan, sudah jelas. Roh Kudus mencegah dan Roh Kristus tidak menghendaki terus di Asia tapi terus ke Eropa. Yang didapati oleh Rasul Paulus pada minggu pertama dia menginjakkan kaki di kota Filipi itu mulus-mulus saja. Dia bisa menemukan rumah ibadah. Kemudian ada perempuan-perempuan yang sedang ibadah. Ada seorang perempuan penjual kain ungu namanya Lydia, hatinya begitu terbuka. Itu perempuan Yahudi yang biasanya ibadahnya menurut cara Yahudi saja. Cuma mendengar Taurat yang dibacakan, terus tiap pertemuan bacakan Taurat, kitab nabi-nabi itu saja. Tetapi sekarang Rasul Paulus datang dengan membawa berita Injil tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati disalib. Yesus Kristus yang bangkit. Lydia belum pernah mendengar itu. Dan dia sangat tertarik. Sangat fokus. Sehingga akhirnya dia mau dibaptis bahkan dengan seisi rumahnya. Bahkan Lydia ini menawarkan diri untuk bisa menampung Rasul Paulus selama Rasul Paulus ini di Filipi. Itu sesuatu buah yang luar biasa. Tetapi di kemudian harinya Bapak Ibu Saudara, tentu saja yang pemerintah itu, yang penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa dunia yang gelap, roh-roh jahat itu tidak terima. Ya, tidak terima. Di slide berikutnya kita melihat ada kebenaran versus kepalsuan. Bagaimana ketika Rasul Paulus itu memberitakan Injil keliling di kota Filipi itu, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh sihir dan roh tenung itu terus membuntuti Rasul Paulus dengan mengatakan, inilah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka ini memberitakan keselamatan yang besar. Menurut saudara-saudara, apa yang dikatakan hamba perempuan yang punya roh tenung ini benar atau salah? Inilah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan keselamatan bagi manusia. Benar atau salah? Benar ya? Nah itu. Jadi inilah yang membuat kebingungan. Perempuan punya roh sihir dan tenung tetapi yang dikatakannya itu benar. Jadi harus berbuat apa dengan orang ini? Hal ini sama dengan yang dialami Yesus ketika Yesus turun di sebuah kota di Garasa. Sebelum penduduk tahu, ada orang yang datang langsung bersungkur di kaki Yesus.
Belum ada satupun penduduk lain yang tahu. Tetapi laki-laki ini tersungkur dan mengatakan, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Tiba-tiba dia bisa menyapa Yesus dengan, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Itu benar. Manusia saja tidak mau mengakui. Manusia saja menolak mentah-mentah kalau Yesus itu anak Allah. Tetapi orang ini bisa mengatakan seperti ini. Nah, perempuan ini juga mengatakan seperti itu karena kata-katanya ini memang benar. Hal ini menjadi sebuah kebingungan. Padahal Rasul Paulus memberitakan Injil kebenaran. Dia mengatakan ini hamba Allah yang maha tinggi. Jadi harus bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Disinilah seringkali orang dikecohkan oleh sesuatu yang palsu, tetapi itu adalah seolah-olah benar. Itu pola yang sama dipakai juga ketika ular yang cerdik di Taman Eden itu memancing dialog dengan Hawa dengan mengatakan kamu tidak boleh makan semua buah di taman ini, bukan? Sehingga Hawa ingin menjawab, bukan. Semua boleh dimakan, tapi hanya satu yang tidak boleh dimakan. Itulah pancingan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi bingung. Ini benar atau salah? Terus aku harus apa? Nah, padahal Rasul Paulus datang di Filipi itu dia belum punya relasi dengan siapapun. Rasul Paulus di Filipi itu untuk pertama kalinya oleh Allah arahan daripada Roh Kudus. Tapi orang ini kok bisa tahu? Karena kemudian perempuan yang punya roh sihir ini terus berhari-hari mengikuti Rasul Paulus, maka pada akhirnya itu menjadi sebuah gangguan. Dan Rasul Paulus berkata kepada siapa? Bukan kepada perempuan itu, tetapi kepada roh yang ada di dalam perempuan itu. Berkata kepada roh, saudara-saudara. Mengusir roh tenung, roh sihir itu keluar daripada perempuan itu. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana kalau orang itu tidak peka. Ini dari Tuhan atau dari setan? Ini ajaran benar atau ajaran palsu? Nah, inilah saudara-saudara yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, apalagi di dunia yang sekarang ini, saudara-saudara. Jadi ada kebenaran versus kepalsuan. Kalau ada sesuatu barang yang kualitas istimewa, terus ada KW-nya, KW1, KW2 ya. Nah, selalu seperti itu, saudara-saudara. Ada yang benar, ada yang imitasi. Tetapi di sini Rasul Paulus ada tindakan yang tegas setelah berhari-hari diganggu oleh perempuan yang punya roh sihir dan tenung ini. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara. Kemudian terjadilah gelombang tantangan, gelombang protes. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Rasul Paulus melakukan pengusiran seperti itu? Nah, di sini kita melihat cara daripada kuasa kegelapan itu, saudara-saudara. Bagaimana caranya di slide yang selanjutnya? Caranya itu adalah selalu dengan tipu muslihat. Mengatakan yang benar itu supaya orang tertipu. Tetapi itu adalah untuk menarik kepada dirinya sendiri. Dan kan ada tipu muslihat itu, maka itu menyesatkan. Dan pekerjaannya itu adalah memfitnah. Saya mendengarkan bagaimana ada 2 hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memvideokan apologetnya. Artinya pembelaan tentang iman Kristen, kemudian 2 orang ini diadu domba, saudara-saudara.
Kenapa terjadi seperti itu? Yang satu menyatakan yang benar juga, yang satu juga menyatakan yang benar. Tapi kemudian diadu domba. Masalahnya hanya apa? Hanya supaya konten orang yang mengadu domba itu menjadi viral. Hanya supaya mempunyai banyak subscriber. Jadi yang satu dihasut dengan yang lain. Yang satu diadu domba, difitnah. Seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Itu kedua-duanya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bapak Esra Soru, mungkin kalau Bapak Ibu yang suka mendengar video-video khotbah dan tanya jawab dan sebagainya, diadu domba dengan Elia Miron. Sehingga mereka itu seolah-olah saling menyalahkan, padahal tidak terjadi seperti itu. Nah itulah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kemudian difitnah, kemudian dibuat orang menjadi bingung oleh cara kerja daripada kuasa kegelapan ini, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi dia juga bekerja di dunia digital ini, dia juga bekerja. Bagi kita ada keuntungan untuk pemberitaan Injil, tapi bagi dia juga ada keuntungan untuk membingungkan dan menyesatkan dan memfitnah, mengadu domba hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Bagaimana ada seorang pendeta pada waktu ada paus datang, dia bilang kita tidak usah menghormati, kita tidak menghormati manusia, kita tidak menghormati paus. Akhirnya dia diprotes oleh para Romo. Akhirnya terjadi suatu perdebatan yang sengit antara pendeta Protestan dengan Romo-Romo Katolik. Nah disitulah saudara-saudara sebuah trik tipu muslihat yang bisa memancing, menjerat orang sehingga menjadikan kebingungan orang berjuta-juta. Itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga apa yang menjadi perhatian kita di dalam slide berikutnya, bahwa pemberitaan Injil itu adalah melepaskan orang dari cengkeraman setan, saudara-saudara. Yang ada di dunia ini, seperti kata setan waktu mencoba Yesus mengatakan, berlututlah kepadaku, sembah, maka seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Itu yang dikatakan setan dalam pencobaan yang ketiga kepada Tuhan Yesus. Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Karena apa, saudara? Karena memang di dalam slide berikutnya, saudara bisa melihat eksistensi daripada kuasa kegelapan di dunia ini adalah masif dan terstruktur. Ya, jadi bukan sana sini sendirian, ya, loncat-loncat sana sebagai anak-anak kecil yang gundul-gundul itu berkumpul begitu. Di sana ada wanita cantik, tidak, saudara-saudara. Mereka itu punya struktur pemerintahan. Dan struktur pemerintahannya itu saudara boleh lihat pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara yang gelap, kemudian roh-roh jahat di udara ini. Jadi cara kerja mereka itu dalam sebuah tindak kejahatan itu sungguh-sungguh terstruktur dan masif. Kalau boleh dibilang di pemerintahan presiden mana yang tidak ada program pemberantasan korupsi? Di semua pemerintahan presiden ada, bukan? Selalu menggalakkan program tindak pidana korupsi. Tapi tidak pernah selesai, Bapak Ibu Saudara. Di setiap pemerintahan terus-menerus menemukan. Kita sekarang sedang ada di dalam program baru yaitu makan gratis. Nampaknya program ini sangat disambut. Program ini mengurangi RAPB yang lain-lain untuk makan gratis ini. Tetapi belum lama ini saya mendengar ada satu catering di Salatiga ini yang diminta untuk menyediakan makan gratis untuk sebuah sekolah, untuk sebuah wilayah, dan akhirnya sampai berbulan-bulan tidak dibayar. Jadi selalu ada celah. Itu masif. Dan itu memang
hal-hal yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan ini dimanapun saudara-saudara. Sehingga kalau orang memberitakan Injil itu kepada seorang yang belum percaya, orang itu adalah dalam cengkeraman iblis. Orang itu ada di dalam kekuasaan iblis, saudara-saudara. Apakah mudah memberitakan Injil dengan menghadapi orang yang ada di dalam cengkeraman kuasa kegelapan? Kalau kuasa kegelapan itu memiliki orang itu, miliknya itu mau direbut ketika orang itu mau percaya kepada Yesus. Nah, ini berarti ada konfrontasi. Ada konfrontasi tapi bukan antar satu dengan satu, bukan, saudara-saudara. Dia itu bukan darah dan daging, tetapi dia itu sebuah pemerintahan. Bisa pemerintahan yang di dunia maya, di angkasa ini, di udara kita ini sebagai sebuah pemerintahan yang supranatural, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Tetapi mereka juga bisa masuk. Kita lihat ketika wanita yang menjadi hamba dari orang dan dia punya roh sihir atau roh tenung itu, kalau di Jawa ini dikatakan perewangan ya, atau medium yang kesurupan, kemudian bisa dimintai ramalan, bisa dimintai tentang perjodohan, bisa dimintai arahan untuk pekerjaan, rezeki dan sebagainya. Nah, kemudian tuan-tuan daripada hamba perempuan ini protes, saudara-saudara. Protes, dia menghadap kepada pembesar-pembesar kota. Dia lapor, ini ada orang Yahudi yang mengajarkan ajaran-ajaran menurut orang Yahudi dengan adat istiadat Yahudi yang orang-orang Roma tidak boleh ikut ajaran itu. Nah, pembesar kota dan penguasa-penguasa di situ dikatakan membawa ke pasar, bukan pasar sebetulnya saudara, itu adalah alun-alun pusat di mana ada pemerintahan, di situ ada mimbar dari marmer di mana di situ duduklah para pembesar kota, para petinggi, para penguasa. Ketika mereka mendengar laporan itu tanpa memeriksa, saudara-saudara. Artinya apa? Ya diterima begitu saja. Bahwa Rasul Paulus ini memang mengajarkan sesuatu yang sesat. Tidak ada pemeriksaan. Tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelaan. Langsung saja pembesar-pembesar ini mengatakan, ditelanjangi, buka pakaiannya. Kemudian didera. Dan Rasul Paulus selalu mengatakan, aku selalu kena dera setiap kali 40 kurang 1. Jadi setiap kali dia di dalam suatu pengaduan daripada masyarakat, dia mendapat dera 39 cambuk, saudara-saudara. 39 kali cambukan. Nah, saudara bisa bayangkan seperti ini. Berarti hanya satu orang melapor karena ada kekhawatiran bahwa masa yang kemudian akan percaya kepada Rasul Paulus ini kemudian meninggalkan akan penyembahannya yang lama. Mereka tidak lagi mau bertenung, mereka tidak mau lagi mendengarkan sihir, mereka tidak mau lagi mendengarkan mediator karena hamba perempuannya itu sudah dilepaskan dari roh jahat itu. Maka itu akan menimbulkan kerugian. Karena itu adalah memang mata pencarian, saudara-saudara. Jadi bukannya sesuatu yang baru. Kalau di dunia dagang itu juga ada orang berusaha bukan hanya murni dengan strategi ekonomi, dengan manajemen yang baik. Tetapi ada juga, saudara-saudara. Di dunia usaha sekarang ini, orang menggunakan tenung, orang menggunakan sihir, orang menggunakan macam-macam mantra dan aji-aji di dalam persaingan dagang. Jadi di seluruh aspek dan level kehidupan kita itu ada kerja yang terstruktur dan masif daripada
kuasa kegelapan ini, saudara-saudara. Bagaimana tidak? Ada olahraga bola, tapi ada juga judi bola ya, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang hancur rumah tangganya karena judi bola. Kalau suka olahraga bola itu bagus. Tetapi kemudian suka judi bola itu hancur. Artinya apa? Selalu berjalan beriring. Antara yang baik dengan yang jahat. Antara yang benar dengan yang palsu. Di dalam kehidupan kita sekarang ini. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengatakan hidup kita ini aman dan baik-baik saja. Bagaimana kita ini bisa mengatakan keadaan di sekeliling kita ini tidak membahayakan kita. Kita tidak tahu dari mana datangnya bahaya yang bisa mengancam keamanan kita. Bisa mengancam pekerjaan kita. Bisa mengancam studi kita. Dan apapun juga Bapak Ibu dan Saudara. Itulah yang bisa terjadi setiap waktu dalam kehidupan. Baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang memang sudah ada di dalam cengkeraman iblis, tidak mudah untuk bisa lepas. Tidak rela untuk bisa dimenangkan ketika diinjili. Jadi mahasiswa Stefa, kalau mau memberitakan Injil, apa persiapannya? Menghadapi kuasa-kuasa gelap, menghadapi bahkan orang yang punya kekuatan-kekuatan sihir, magic dan sebagainya. Bapak Ibu di Stefa ini ada satu mahasiswa yang namanya Sandika ya, tapi dia sedang pelayanan. Tadinya saya mau menghadapkan dia supaya dia boleh sedikit menyaksikan. Suatu saat di kesempatan chapel hari Jumat, ibadah chapel, Pak Yefta sedang khotbah, tiba-tiba dia terkapar, menggelepar, meraung, semua takut, saudara-saudara. Dan kemudian didoakan dan dia bisa sadar, tapi saya tanya ketika dia ada di rumah, bagaimana rasanya setelah habis terkapar, meraung-raung, merangkak, merayap, sakit semua badannya, demam, meriang sampai 3 hari. Saya tanya, apa yang biasa kamu lakukan sebelum kehidupanmu masuk Stefa ini apa? Saya melakukan itu dari SMP sampai SMA. Melakukan apa? Ritual. Bagaimana melakukannya? Tiap hari Jumat saya pergi ke hutan belantara bersama teman-teman yang juga mengikuti ritual ini. Telanjang bugil di hutan, tengah malam. Terus terjadi apa saya tanya. Ya melihat barang-barang itu. Barang apa saya bilang. Ya bisa ada kakek-kakek yang tua yang janggutnya panjang, kumisnya panjang, rambutnya panjang, besar. Terus kamu bagaimana? Kita tidak boleh takut. Kalau kita takut kita gagal. Kita harus tetap teguh. Dan kalau yang masuk itu ada roh kera, ada roh macan. Ya kita berlaku seperti macan, seperti kera. Teman-temannya juga seperti itu, langsung naik pohon. Langsung seperti kera, seperti itu. Maksudmu untuk apa melakukan seperti itu? Ya karena kami kerja. Kami harus kuat. Kami kerja, kami juga harus melindungi diri kami. Apabila ada orang-orang mau berbuat jahat kepada kami. Kami juga harus punya perlengkapan untuk melindungi diri kami. Nah itu saudara-saudara. Itulah orang-orang yang ada di dalam cengkeraman setan. Kalau kita memberitakan Injil kepada orang yang seperti ini, apakah mudah kalau hanya dengan kekuatan kita ansih? Karena itu saudara-saudara, disitulah letaknya pimpinan Roh
Kudus, Roh Kristus, supaya dia ke Makedonia itu bukan untuk mulus-mulus saja langsung dapat jiwa satu keluarga, tidak. Ini di sini ada perempuan yang dikuasai roh tenung. Kalau Rasul Paulus tidak datang, dia tidak akan pernah dilepaskan. Dia terus akan menjadi hamba sihir, hamba tenung. Dan untuk diperas oleh tuan-tuan mereka. Dan itulah saudara-saudara. Di slide selanjutnya, harga yang harus dibayar oleh Rasul Paulus untuk bisa memenangkan orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau roh tenung itu sudah diusir, kalau sihir itu sudah tidak ada, tentu mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu mereka akan melihat pada waktu itu mungkin wanita itu bermanifestasi ketika dia diusir roh tenung dan roh sihirnya itu. Dia bermanifestasi dan semua orang melihatnya dan melihat seperti suatu demonstrasi kuasa Allah dan kuasa iblis, saudara-saudara. Dan itulah tujuan Tuhan untuk membawa Rasul Paulus jangan di Asia, pergi ke Eropa, ke kota Filipi. Ternyata itulah orang yang harus dihadapi. Namun demikian saudara-saudara, apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus ini? Setelah dia didera, luka cambuk 39 kali, saudara bayangkan. Cambuknya orang Romawi, cambuk yang terdiri dari kulit dan terdiri dari besi-besi yang tajam. Sama seperti cambuk untuk Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Paulus di dalam dirinya itu menderita karena pekabaran Injil. Dan itulah melebihi daripada rasul-rasul yang lain. Dan setelah itu begitu saja Rasul Paulus dimasukkan di dalam penjara yang paling tengah, saudara-saudara. Dan kakinya dipasung. Keterangan daripada dipasung itu boleh dikatakan kakinya diblok dengan balok kiri kanan. Ada yang dibenggang. Jadi kaki satu dengan kaki yang lain dibenggang sejauh-jauhnya. Dan ada di dalam pasungan atau blok itu. Tetapi ada juga yang cara disilang seperti itu. Itu adalah sebuah penyiksaan. Itu adalah sebuah harga yang amat mahal, saudara-saudara. Yang harus dibayar oleh Rasul Paulus demi melepaskan jiwa-jiwa itu dari cengkeraman setan. Betapa sulitnya untuk bisa memberitakan Injil ketika orang itu masih ada di dalam kuasa daripada kegelapan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kalau Sandika tadi bisa mengalami seperti itu, saya tanya, sekarang kamu kalau baca Alkitab masih sering mengantuk? Iya. Kalau doa masih sering belum fokus? Iya. Biasanya itu adalah akibat-akibat yang ditinggalkan. Dia katakan, masih ada barang-barang saya itu di rumah. Loh kok kamu enggak suruh orang tuamu buang dalam nama Yesus? Mereka tidak berani buang itu. Ya panggil hamba Tuhan untuk buang. Supaya itu tidak ada lagi kekuatan dan pengaruhnya. Tapi suatu perubahan ajaib sudah terjadi pada dirinya, saudara. Dan apa yang terjadi ketika Rasul Paulus ini ada di dalam penjara yang paling tengah. Dengan kaki yang dipasung, entah dibenggang, entah disilang. Dia bersama dengan Silas. Dengan luka yang ada di punggungnya itu, saudara. Tadi saya mendengar di doa pembukaan dikatakan ada iman, ada pengharapan di dalam Yesus. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita menghadapi persaingan dagang, orang lain memakai tenung, memakai sihir, memakai magic, memakai ini dan itu. Kemudian kita mengalami kok sepi, kok usahanya sekarang merosot. Apakah kita kemudian tawar hati? Bukankah kita ini anak Tuhan?
Masakan kita akan kalah? Nah itu saudara-saudara yang bisa terjadi. Jadi bagaimana ada di dunia usaha pun saudara-saudara. Bukan di dunia pemberitaan Injil. Bukan di dunia rohani. Di dunia dagang. Di dunia olahraga. Di dunia seni. Di dunia apapun. Di politik. Di setiap lapisan kehidupan manusia itu ada itu. Kita seringkali mengatakan siapa otaknya, siapa dalangnya. Nah itu bukan darah dan daging. Tetapi pembesar kota, penguasa kota, petinggi kota, orang-orang di dalam pemerintahan itu bisa dikuasai juga oleh pemerintahan, penguasa-penguasa, penghulu udara dan roh-roh jahat di udara ini, saudara-saudara. Jadi di mana tempat kita yang aman? Apa senjata kita? Kalau tadi si Sandika mengatakan, karena saya kerja, saya harus melindungi diri saya harus punya kekuatan, saya harus menjaga diri saya dari orang yang berbuat jahat. Itu diberi senjata oleh kuasa gelap. Dan sebetulnya saudara-saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 itu dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya dan pakailah selengkap senjata Allah. Jadi orang-orang rohani juga punya senjata, saudara-saudara. Kita memiliki roh. Dan dengan siapa roh kita ini bersekutu? Itu masalahnya, saudara-saudara. Kita memiliki roh. Dan roh itu bisa bersekutu dengan roh supranatural yang bukan Allah. Atau supranatural yang adalah Allah sendiri. Itu adalah hal-hal yang bisa terjadi, saudara-saudara. Jadi pada waktu hari Minggu kedua di ibadah pagi, saya mengambil video dari gereja setan itu. Anak yang sedang lemah iman, anak yang sedang kecewa dengan Tuhan karena orang tuanya menjadi broken, orang tuanya dikuasai dengan judi, bermacam-macam bentuk judi, saudara-saudara. Dan ketika itu dia dibawa di dalam ibadah gereja setan, di sana dia bisa melihat yang ada di gereja setan itu ada artis, ada pejabat, ada konglomerat. Macam-macam lapisan orang-orang besar, orang-orang tinggi yang ada di dalam gereja setan ini. Jadi kalau kita mau jadi orang Kristen telanjang, saudara-saudara. Apa artinya telanjang? Enggak pakai alat-alat perlengkapan senjata Allah sama sekali. Tidak paham harus apa. Ya. Di dalam slide yang berikutnya, senjata apa yang dipakai oleh Rasul Paulus itu adalah perisai iman, saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu. Dia dalam keadaan punggung yang terluka karena cambukan itu. Dia dengan kaki yang dipasung itu yang harusnya mengerang sepanjang malam. Yang harusnya itu merintih kesakitan. Karena itu kenyataan. Itu adalah realita yang dihadapi, dialami dan dirasakan. Dia bisa berpikir, apa maksudnya roh Allah mencegah aku berkeliling di Asia dan suruh ke Eropa menghadapi seperti ini di Eropa. Menghadapi seperti ini ketika aku mengusir roh jahat. Aku yang sekarang ini menderita. Adakah keluar keluhan seperti itu dari Rasul Paulus? Tidak, saudara-saudara. Nah, inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kita bisa sampai kepada suatu titik di mana kita ini lemah iman kita. Padahal senjata rohani itu, perisai itu adalah iman, saudara-saudara.
Kita tidak bisa mengubah sebuah fakta yang buruk. Fakta-fakta memang yang tidak menyenangkan bahkan menyakitkan itu. Untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lain tidak mungkin kalau bukan dengan iman, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak mungkin. Kalau kemudian dalam keadaan yang seperti itu, itulah bahwa iblis itu melemahkan iman orang percaya. Ketika dia mengalami kesurutan, bukan kesurupan ya, kesurutan daripada kehidupannya drop turun. Menghadapi masalah-masalah yang begitu mengerikan. Masalah-masalah yang merundung. Yang kita tidak bisa atasi. Apakah kita akan berkata, ya semua juga sama, sekarang seperti ini situasinya. Terus kemudian kita juga sama. Orang lain mengeluh juga, kita juga mengeluh. Karena memang ini kondisi dunia seperti ini, kondisi ekonomi dunia seperti ini. Ya kita sama dengan orang-orang di dunia ini. Kalau sakit ya sakit. Kalau dicambuk ya sakit. Ya mengeluh. Disinilah saudara-saudara, Rasul Paulus mulai memuji dan menyembah. Sampai seperti apa pujian dan penyembahan yang dinaikkannya oleh Rasul Paulus, sampai seperti apa. Sehingga dia ini ada di penjara yang paling tengah. Tapi seluruh tahanan di penjara itu, di situ dikatakan mendengarkan, ya, mendengarkan itu pakai kata imperatif, artinya orang-orang di penjara itu seperti disuruh mendengarkan. Mereka sendiri yang di dalam keadaan susah, sengsara, menderita itu baru bisa mendengarkan sebuah pujian penyembahan yang luar biasa seperti itu. Sangat menyentuh, sangat menghibur mereka sendiri. Sehingga mereka itu terus mendengarkan. Padahal Rasul Paulus ada di bagian tengah sekali. Tapi suaranya mengumandang di seluruh penghuni penjara itu, saudara-saudara. Kalau orang Kristen itu menyembah bagaimana, saudara-saudara? Kalau kita menyembah, sampai kita bisa mengalami apa? Sampai kita bisa merasakan apa? Kalau dikatakan rasakan hadirat Tuhan, apakah semua merasakan? Alami kuasa Tuhan, apa semua bisa mengalami? Nah di sini perisai iman digunakan oleh Rasul Paulus. Terus memuji, menyembah, terus di tengah malam itu. Tidak ada khotbah, saudara. Tapi ada kuasa yang merespon. Sehingga dari pujian penyembahan itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Jadi saudara-saudara, alami kuasa pujian dan penyembahan yang dapat melepaskan kita daripada belenggu apapun juga. Alami kuasa pujian dan penyembahan saudara secara pribadi dengan menggunakan iman bahwa kenyataan, realita, fakta itu akan diubahkan. Itu saudara-saudara yang harus terjadi dalam hidup kita. Sampai Allah merespon dengan gempa bumi. Di perjanjian baru gempa bumi itu hanya terjadi 3 kali. Waktu Yesus mati terjadi gempa bumi. Kubur-kubur itu terbuka. Orang-orang kudus bangkit. Di Kisah Rasul 4, waktu mereka mengalami Pantekosta, kembali mengalami kuasa Roh Kudus sampai ambang-ambang pintu itu bergoyang. Dan yang ketiga kali, di dalam penjara, dia tidak pedulikan luka. Dia tidak pedulikan rasa sakitnya itu. Dia angkat imannya. Dalam pujian dan penyembahan yang menggunakan iman, saudara-saudara. Sehingga responnya luar biasa. Itu bukan bencana alam, saudara-saudara. Itu bencana buat kepala penjara.
Bencana buat para pembesar, para petinggi kota. Tapi bagi Rasul Paulus itu adalah kelepasan daripada belenggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara mengalami suatu keadaan yang sungguh-sungguh tidak masuk akal, menyakitkan, tidak menyenangkan, sungguh tidak sesuai. Kalau itu adalah pimpinan Roh Kudus menjadikan seperti itu keadaannya. Tapi iman itulah yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk memuji, menyembah Tuhan. Sehingga semua belenggu itu terlepas. Dan dia bisa dibebaskan. Dan untuk itulah Tuhan mau menunjukkan kuasanya di atas segala kuasa-kuasa pemerintah, penguasa, penghulu dan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, iman seperti apa yang kita punyai? Harapan seperti apa yang kita punyai dalam hidup ini? Kalau kita imannya, iman yang mudah dipatahkan. Perisainya, perisai yang mudah dihancurkan. Pedang rohnya tidak tajam karena kita tidak pernah menggunakan firman Tuhan sebagai pedang rohani. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita belajar pada malam hari ini. Sampai seperti apa pujian dan penyembahan kita secara pribadi kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kita mengatasi, menghadapi segala tantangan dalam kehidupan yang tidak baik-baik saja di dalam zaman sekarang ini. Amin.